Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, adik-adik mahasiswa sekalian. Untuk rekayasa pondasi, kali ini kita sampai pada modul 3, yaitu modul 3A dan 3B. Yang 3A nanti kita akan membahas jenis-jenis pondasi dalam, dan kemudian dilanjutkan dengan pengenalan bagaimana menghitung daya dukung vertikal tiang. Secara keseluruhan, nanti untuk modul 3 ini yang membahas perancangan pondasi dalam akan ada A, B, C, D, E, F. Itu yang pertama jenis-jenis pondasi dalam, yang kedua daya dukung aksial tiang, kemudian yang ketiga pondasi tiang grup, yang keempat nanti membahas tiang miring atau butterpile, kemudian daya dukung lateral tiang, dan untuk yang F yang lain-lain nanti akan kita lihat, kalau ada tambahan kita bahas di situ. Untuk kali ini kita pada posisi yang A dan B. Kita mulai dari jenis-jenis pondasi dalam. Kalau dari buku, dari teorinya Koduto itu, pondasi dalam itu dibagi menjadi ada dua ini, ya. Ada tiga. Yang pertama pondasi piles atau tiang, kemudian yang kedua adalah drill shaft, ini bor lah ya, gitu, pondasi bor. Kemudian ini adalah pondasi jenis lainnya yang spesifik ya, yang khusus. Nah, untuk tiang ini ada yang dari kayu, ada dari baja, dari beton, kemudian ada yang komposit atau gabungan dari baja, beton, atau yang lain. Nah, kemudian kalau untuk di kelas kita, atau kita sesuaikan saja sama umumnya di Indonesia gitu ya. Kalau umumnya di Indonesia ini anggapnya cuma tiga ini, ya, hampir sama ya. Tapi lebih gampang kalau dilihat seperti ini. Yang pertama itu pondasi tiang panjang, ya. Kemudian yang kedua adalah pondasi bor pile. Pondasi bor pile sebagaimana yang dijelaskan dalam webinar minggu hari Sabtu kemarin, itu adalah bor pile. Kemudian ada tiang panjang. Adapun yang lainnya termasuk kondisi jenis pondasi yang lain. Nanti ada tipe-tipe khusus. Nah, ini seperti saudara lihat, kalau kita lihat yang tadi kan ada panjang, ada bor pile, kemudian ada yang lain. Nah, untuk pondasi panjang itu, yang panjang itu, kalau dilihat dari bahannya, ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3. Yang pertama, yang tiang panjang dari beton bertulang. Pracetak, ya, pracetak itu berarti kan sudah ada barangnya dulu di pabrik, diangkut di tempat, terus kemudian baru ditancapkan. Itu kan pracetak ya, sudah dicetak dulu ya. Atau juga pracetak ini bisa dua, yang pratekan atau bukan pratekan. Apa yang maksudnya pratekan? Mungkin nanti di semester atas saudara mungkin baru menerima materi beton pratekan. Artinya pratekan itu tulangannya itu dalam keadaan tertarik dulu ya. Jadi seperti misalkan tulangannya bukan seperti tulangan biasa, tapi adalah tulangan pratekan. Dia dipratekan dulu, baru dicor, setelah mengering, kemudian baru dilepaskan. Sehingga dalam tulangan di dalam beton yang sudah mengering ini ada tegangan tarik di dalamnya, ada pratekannya. Sebelum ada beban luar itu sudah ada pratekan. Nah, itu ada maksud khusus misalnya terkait dengan kemampuan momen dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bagian dari beton bertulang pracetak. Ada yang pratekan, ada yang tidak pratekan. Kemudian tiang panjang selain dari beton juga ada dari baja. Ya, dari baja. Kalau baja umumnya terbuat dari pipa baja. Ya, dari pipa baja atau profil H. Profil lainnya itu adalah profil H. Yang ini mungkin tidak umum di tempat kita, kecuali untuk gedung-gedung yang memerlukan basement, gitu, bisa nanti ada komposit, sehingga perlu di dalam bor pile-nya dimasukkan profil baja. Kemudian yang lainnya adalah dari kayu.
Nah, dulu kalau misalkan ada pembukaan daerah transmigrasi untuk bikin jembatan segala macam, karena jauh dari mana-mana, maka fondasi dalam untuk jembatan itu biasanya dari kayu. Baik kalau di Kalimantan ada kayu ulin atau kayu apapun lah di situ. Yang paling umum adalah mungkin yang paling umum karena lurus ya, karena lurus adalah kayu pohon kelapa. Ya, cuma sekarang jarang karena tidak eco-friendly. Ya. Kemudian ini ada yang dari komposit. Ini seperti kita lihat di sini. Seperti dilihat di sini, ini adalah contoh fondasi beton bertulang pracetak. Ini adalah di jembatan Mer ya, Mer 2 aja itu. Yang kalau dia orang Surabaya mungkin tahu dekatnya Stikom zaman itu, masih tahun ini. Kemudian yang sebelah kanannya ini, yang ini bentuknya bulat, ya, bentuknya bulat. Nah, ini sebelah kanannya ini bentuknya kotak. Ya. Ini adalah salah satu contoh. Yang ini adalah contoh pipa baja. Ya. Biasanya kalau untuk fondasi-fondasi di sungai, dermaga, nah itu biasanya pakai baja. Karena apa? Kalau diangkut kan lebih ringan, nyambungnya lebih gampang. Ya. Tapi memang lebih mahal ya. Cuma kalau beton itu dipancang tengah laut nanti pakai ponton segala macam kan terlalu berat, sulit movingnya tidak bisa dipancang. Nah, kebanyakan memang kalau daerah air malah banyak yang baja, kecuali di daerah yang tepi-tepi, yang dekat abutmen nanti bisa pakai yang beton. Tapi kalau misalkan jauh di pedalaman Kalimantan yang kesananya harus dinaikkan ponton, segala macam untuk suplainya, berarti ya bagusnya pakai baja. Nah, ini ada contoh-contoh saja, ada yang dari beton bertulang, ada yang dari baja. Nah, berikut ini adalah contoh dari tiang pancang yang ada di pasaran. Ya. Ada yang disebut tiang pancang dari beton bertulang yang disebut sebagai spoon pile. Ya, disebut spoon pile karena ada tiang beton bertulangnya ini ada lubangnya. Jadi ini adalah kosong, ini lubangnya. Disebut spoon pile. Nah, tiang pancang jenis spoon pile ini ada dua, ada yang berbentuk bulat, yang ini, ada juga yang berbentuk persegi. Jadi bentuknya memang persegi, cuma lubangnya tetap ada lubang bulat. Nah, umumnya ini dibuat dengan cara diputar secara sentrifugal gitu pada cetakannya sehingga betonnya, konkritnya menempel pada sisi-sisinya sehingga punya ketebalan tertentu. Nah, dalam hal ini, kalau ini, maaf, lubangnya saya hilangkan biar ini sehingga punya ketebalan seperti ini. Ini ketebalan betonnya. Nah, walaupun lubang, ini daya dukungnya masih dirancang sedemikian rupa, masih bisa memenuhi persyaratan yang digunakan baik untuk fondasi gedung maupun jembatan. Yang di pasaran yang bulat ini disebut sebagai spoon pile biasa, tapi kalau yang kotak disebut sebagai spoon square pile. Spoon square pile. Nah, saudara lihat kalau spesifikasi tiang pancang itu yang pertama yang perlu dilihat adalah diameternya. Ya, ini adalah diameternya. Mulai diukur dari sini sampai sini, ini adalah diameternya. Diameternya dilihat dari diameter luar. Jadi outside diameter. Ini ada 300 mili, 50, 40, 350, 400, 450, 500, sampai 600. Jadi si speknya ini maksimum sebesar 600 mili atau 60 cm. Nah, adapun ketebalannya, thickness-nya ini, T-nya ini, ketebalannya ini, bisa kita lihat di sini, wall thickness ini ada 6 cm, 6,5, 7,5, 8, 9, dan 10 cm. Nah, itu untuk masing-masing diameter, nanti dibagi menjadi 4 kelas. Sebenarnya diameternya sama, cuma ini ada 4 kelas, A2, A3, B, dan C. Ini maksudnya yang membedakan adalah kapasitasnya dia.
Nah, kapasitasnya apa yang dimaksud? Jadi kapasitas bending momennya dan daya dukung aksialnya. Jadi sebuah tiang itu, dia punya, kalau misalkan ini ada kayak aksial ini ya, kayak aksial ini P ini maksimumnya berapa? Yang boleh diizinkan ini juga begitu. Ada momennya. Ini nanti sangat berkaitan erat dengan rencana pondasi yang akan digunakan. Jadi nanti biasanya kalau ada kayak momen di kolom, kemudian ada pile cap, yaitu pile cap itu adalah bangunan yang menggabungkan beberapa tiang sekaligus. Nah, nanti kalau terjadi gaya luar, pasti tiang kita ini akan didesain untuk menerima gaya aksial berapa, momen berapa. Nah, itu kita bisa dilihat di dua kolom terakhir ini. Yang ini adalah kapasitas momen tiangnya, yang ini adalah kapasitas aksialnya. Misal ya, misal aja ya. Tiang diameter 40 atau 400, tipenya adalah A3, maka dia mempunyai kapasitas bending moment A3 ya ini. Ini bending moment untuk momen cracknya adalah 6,5, satunya ton meter, izin ya ini sudah. Untuk ultimate-nya adalah 9,75, untuk aksialnya adalah 117,6 ton. Jadi untuk diameter ya soalnya diameter 400 mili, tipe A3, maka kapasitas bending moment untuk cracknya, crack itu retak ya, cracknya itu momen sampai retak 6,5 ton meter. Tapi momen untuk ultimate-nya ultimate input untuk ini momen ultimate-nya sama dengan 9,75 ton meter. Adapun untuk kapasitas aksialnya, aksial yang diizinkan, ini judulnya kan allowable axial load. Jadi kapasitas aksial yang boleh diizinkan untuk tiang ini P-nya adalah sama dengan 117,6 ya ton. Nah, jadi untuk tiang tipe ini ya ini mereknya Wika ya, mereknya Wika, spoon pile, tipenya spoon pile, diameter 400 mm, kemudian tipe A3. Nah inilah speknya. Jadi nanti hanya boleh digunakan untuk perencanaan. Nah, momennya itu memang ada dua. Ini adalah momen pada saat retak, ya, retak tapi belum putus. Dan ini pada momen saat-saat putus. Nanti bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, mana yang boleh sampai retak saja, mana yang boleh direncanakan sampai ultimate. Ya, prinsipnya seperti itu. Untuk yang PC spoon square pile, ini sama, di sini ada ukuran 40 x 40 karena ini bukan diameter ya. Ini 45 x 45 dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Ini ada allowable load ya. Ini ada bending moment sama. Ini kapasitas momennya. Saya perlu lihat satuannya ya. Ini adalah kapasitas allowable load-nya atau P-nya. Ini N-nya, ini P-nya. Nah, ini ada beberapa informasi lain yang sangat penting juga untuk pelaksanaan di lapangan. Ini length. Ketersediaan panjangnya tiang itu berapa? Ini berarti 6 sampai 16 ya, per unitnya. Dan 6 meter sampai 16 meter. Ya. Nah, nanti kalau misalkan perencanaannya lebih dari 16, misalkan 20 atau 20, berarti perlu disambung. Ada dua. Ini juga gitu. Nah ini memang tidak, karena pracetakan harus diangkut ya, diangkut dari pabrik ke lapangan, maka tidak bisa panjang-panjang. Nanti kalau terlalu panjang
tidak bisa untuk diangkut karena kan melewati jalan segala macam. Ini untuk yang 16 sudah lumayan sulit ya, untuk yang 16 meter untuk transportasi. Nah, ini adalah contoh speknya. Yang ini adalah contoh spek lain dari merek lain. Ini bukan spoon pile, tapi beton bertulang, dalamnya pejal. Tidak ada lubangnya, sama. Nah, ini ada size 25, ini berarti karena kotak ya 25 kali 25 cm, gitu ya. Ini juga 30 kali 30, 35 kali 35, 40 kali 45. Ini adalah penampangnya ini. Ya, penampangnya ini. Karena buja sangkar ya. Nah, di dalamnya ini ada tulangan, kemudian karena sambungannya ada plat sambungnya juga. Ya, ini ada plat sambungnya. Ini nanti yang digunakan untuk mengelas satu yang lain dengan yang lain. Ini ada pen. Nah, satu pengelasnya adalah satu titik kritisnya. Sehingga dari sambungan ini ada plat penyambungnya. Di sini ada tulangannya. Sama dengan yang tadi, ini saudara lihat ini ada axial load. Ya. Ini adalah P axial load dari bahannya, dari batu. Ini ada dibagi menjadi dua, ada izin, ada ultimate. Kalau yang WK tadi kan satu aja, izin saja ditampilkan ya. Kemudian yang kedua, ini ada juga ada kapasitas momennya ya. Kemudian ada crack pada saat rata, ini pada saat ultimate dengan satuan tertentu. Nah, ini ada informasi tambahan, yang ini kan untuk tekan, yang ini untuk tarik. Nah, ini kalau kadang ada yang tertekan dan yang crack. Ini adalah untuk P untuk ditarik. Di selain tekan ini dicantumkan untuk tarik. Ya, berikut yang tadi adalah contoh yang ada di pasaran yang sehari-hari mungkin sering kita jumpai. Nah, kalau dalam buku di teori, di buku belajar dasarnya ini ditampilkan kapasitas ukuran dan daya dukungnya. Ini kotak, square, disebut S. Ya. Ini adalah semi bulat disebut ortogonal. Ini S, ini O. Nah, D-nya itu adalah ini diameter, ini D-nya diameter. Ini sesuai dengan S atau O, diameternya berapa, maka ini ada area of cross section, luasan areanya, kemudian kelilingnya. Nah, ini adalah jumlah tulangannya ya, number of strand-nya ini. Kemudian minimum effective press test. Jadi karena kita yang press pratekan, maka ini ada angka pratekannya. Jadi tulangannya ini bukan tulangan biasa, tapi ada press stress strand. Jadi ditarik dulu, ditegangkan dulu, baru dicor, setelah kering, tegangannya dilepaskan, maka dia akan ada initial press stress. Nah, karena ini mungkin di Amerika ya, ini yang ngarang, ini adalah tipikal yang ada di sana. Nah, ini ada desain bearing capacity, berarti ini ada dukung untuk izinnya untuk yang P tadi ya. Yang desain bearing capacity berarti yang boleh dipakai untuk desain. Kalau ini setara dengan allowable atau yang diizinkan. Nah, karena betonnya bisa jadi ada kadang pakai yang 3,34 ini, kadang pakai ini, maka ini memberikan daya dukung izin P untuk tiang yang berbeda. Ya otomatis kalau kuat tekan betonnya lebih tinggi kan daya dukungnya aksial izinnya lebih tinggi. Misalkan ya, ini untuk ukuran kotak 406 mili kali 406 mili, yang ini square ya, square, maka kalau kita tarik di sini mungkin ini adalah kalau misalkan betonnya FC 34,5 maka daya dukungnya adalah ini dalam satuan kilonewton. Kalau ton berarti 142 ton kurang seperti itu. Ini untuk yang beton dengan FC 34,5. Kalau misalkan betonnya FC 41,4 kapasitasnya. Nah, ini adalah spek-spek ya secara teori. Mungkin karena ini angkanya juga saudara lihat, angkanya ini nggak seperti tadi. Tadi kan 400, 350, kan bulat-bulat ya. Ini ada ganjil-ganjil ini karena ini terjemahan dari feet ya. Dari feet diterjemahkan menjadi milimeter. Nah, yang sebelum-sebelumnya tadi adalah tilang dari beton bertulang, baik pratekan maupun bukan pratekan.
Nah, adapun kalau kita menggunakan tiang baja, itu biasanya ada dua, yaitu H-beam, atau kita menggunakan pipe ya, pipe, pipa ya, pipa seperti yang di slide sebelumnya tadi. Nah, kalau kita menggunakan pipa, maka ini ada speknya, kan ada D segala macam, juga sama ini ada momen inersia, ya, inersia arah E kemudian arah Y. Memang di sini tidak secara langsung dituliskan berapa PIJ-nya atau momen maksimumnya, tapi di bahannya ini yang disebut ada momen inersia. Dengan adanya data momen inersia, luas penampang, dan mungkin mutu baja, tegangan izin bajanya. Nah, nanti saudara bisa menghitung berapa M-nya, berapa P maksimum. Ya, demikian juga untuk yang pipa baja, yang terlihat seperti ini, ada diameternya, ada ketebalannya, areanya berapa. Ini adalah tipikal pipa yang bisa digunakan sebagai tiang panjang. Ya. Saudara lihat kurang lebih kan selalu antara mulai dari 200-an mili ya, berarti kan 20 sampai 600 kurang lebih seperti itu. Nah, ini hanya diketahui thickness sama area. Nah, nanti perlu untuk PIJ-nya berapa, PIJ-nya berapa, momen berapa, maka perlu dihitung secara ilmu baja. Nanti bisa dihitung ketemu M berdasarkan momen inersianya berapa, kemudian tegang izinnya bajanya berapa, kemudian apa namanya modulus ya, modulus lain seperti modulus sectionnya diketahui, nah, maka bisa dihitung momen izinnya, momen kapasitas momennya dan aksial kapasitas aksialnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, adapun untuk tadi kan jenis-jenisnya ya, ada baja, ada beton, ada ini. Nah, ini juga kita bisa lihat dari jenis-jenis metode pelaksanaannya. Itu yang panjang itu dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ini adalah dengan palu atau dipukul dengan hammer. Yang kedua dengan cara ditekan atau injection. Nah, kalau dengan palu itu ada macam-macam, ada drop hammer, ada single acting baik pakai tekanan udara, uap maupun hidrolik. Hidrolik itu berarti tekanannya menggunakan minyak ya, hidrolik pakai piston. Jadi dipukul tapi tidak dijatuhkan, dipukul sekaligus ada tekanannya dari tiga macam ini. Kemudian ini ada yang double acting, artinya waktu naik sama turunnya itu menggunakan energi ini pakai air, pakai udara, uap maupun hidrolik. Tapi yang dua ini enggak ada jarang. Yang sekarang mungkin yang umum yang ada ini. Kemudian yang cara ketiga ada vibratori digetarkan. Dilihat aja ya nanti gambar-gambarnya. Lebih enak kalau. Nah, ini seperti ini. Ini adalah contoh dari drop hammer. Jadi ini yang namanya hammer ini. Tiang panjang coba ini ditarik atau seleng pada ketinggian tertentu, nanti dengan ada jaraknya H, ya, kemudian dilepas terpukul ke situ. Nah itu nanti energinya yang terhitung adalah tergantung dari beratnya sama H-nya ini, ya. Jadi kalau F itu kan sama dengan M kali A ya, masih ingat SMA ini diganti dengan gravitasi, tapi kalau usaha adalah gaya dikalikan ada jaraknya ya, S. Ya, ini jaraknya ketinggian. Ini energi inilah yang dipakai untuk menancapkan bawah. Nah, karena drop hammer ini biasanya dipakai untuk yang tiang yang relatif kecil, 25 kali 25, 30, yang proyek-proyek kecil lah, mungkin jembatan 5-6 meter. Kalau untuk gedung, mungkin untuk ruko-ruko itu masih bisa pakai ini, karena nggak terlalu besar. Kemudian yang kedua, ini ada yang menggunakan diesel hammer. Kenapa kok disebut sebagai diesel? Karena bahan bakarnya ini adalah menggunakan solar ya. Kalau mesinnya bahan bakar solar kan disebut diesel. Ini ada dua tipe yang berbeda. Yang ini seperti pakai punyanya merek Kobe dan lain-lain, mesinnya itu seperti piston ini, begitu awalnya ditarik kemudian dilepaskan, tapi begitu dilepas di bawah ini ada uap solarnya, kemudian begitu jatuh mukul dos sekaligus solarnya itu meledak, pistonnya naik.
lagi turun dan demikian terus ya sampai meledak berkali-kali, bel memukul, itulah energi itu yang digunakan untuk memasukkan tiang ini. Itu diesel hammer. Kemudian yang sekarang banyak ini, yang banyak mesin ini dari Cina ya, dari Cina. Ini diesel hammer juga, tapi posisi yang naik turun itu bukan pistonnya, ya, tapi ini ada seperti pistonnya itu seperti dilekatkan di kepalanya di kepalanya tiang, tapi adalah rumahnya itu yang rumah silindernya yang jatuh naik turun. Nah, ini beda juga teknisnya, cuma ini sama-sama dieselnya. Ya. Nah, energi yang dipakai, yang dihitung nanti sama dengan ada berat hammernya atau ramnya. Kemudian ini juga berat hammernya berapa, sama tinggi jatuhnya nanti bisa diukur dan seterusnya. Ya, jadi ini namanya diesel hammer. Ya, diesel hammer ini bisa untuk kapasitas besar, diameter 50, 60, 40 besar dan energinya cukup besar. Cuma ini suaranya bising, tapi dari produktivitasnya sangat tinggi, cepat sekali ini, cepat selesai ya, cepat selesai ini seperti itu. Yang berikutnya ini ada ini tadi dipakai injection seperti ini, yaitu ini ada pistonnya ini ditekan minyak, nanti keluar ketemu ada tekanannya berapa ton ketemu, terus ini karena tiangnya ditekan ini masuk ke dalam. Nah, karena menggunakan injection hidrolik ini sama sekali nggak ada suaranya, dan ini cocok untuk daerah-daerah perkotaan yang padat. Ini saudara lihat sebelah kiri kanannya ada rumah. Ini adalah dokumentasi pada saat gedung Fakultas Hukum UNER ya, yang sekarang sudah bertahun-tahun. Kebetulan saya juga jadi pengawasnya. Ini beberapa foto saya ambil sendiri. Nah, kalau dengan ini nggak ada suaranya, getarannya juga tidak ada, jadi cocok untuk daerah yang padat penduduk. Hanya saja kekurangannya adalah karena injection, maka kalau misalkan saya butuh menekan 50 ton, maka saya harus punya counterweight, ini beratnya ini juga harus lebih dari 50 ton termasuk pelatarannya. Nah, settingnya ini agak berat, terus kemudian ini harus geser-gesernya pakai pipa seperti pipa, kemudian ada lakernya gitu, bisa geser ke kiri ke kanan, tapi tidak bisa secepat kalau kita menggunakan crane. Kemudian ini ada alat lagi untuk masukkan yang namanya menggunakan penggetar, ya, pakai vibratory. Dari prinsipnya sini ada dua mesin yang bergetar, tapi di sini beratnya tidak imbang gitu ya, sehingga dengan berputarnya ini nanti terjadi getaran gitu sehingga dia masuk menekan ke dalam. Ini biasanya pakai untuk seat pile, untuk dinding-dinding tembok penahan tanah segala macam kayak ini. Ini juga untuk kapasitas yang relatif kecil, ini sama kiri kanan ini mungkin tidak terlalu besar, yang diameter 25 gitu ya, 30 mungkin sudah terlalu berat ya. 20, 25 itu masih oke. Nah, ini teknologi injection yang lama, yang dulu pada awal-awal yang menggunakan paten dari Malaysia. Yang sekarang ini yang umum, yang sekarang banyak dipakai di mana-mana, ini ada istilahnya injection yang dengan istilah HSPD. Saudara bisa cari ini di YouTube sendiri, banyak sekali. Itu singkatan dari Hydraulic Static Pile Driver. Nah, ini saudara lihat ini ada tulisannya 250 ton gitu ya. Nah, ini mampu untuk sampai 250 ton. Jadi berarti untuk diameter 30 cm, 40 cm bisa. Nah, yang perbedaannya adalah kalau tadi ditekan dari atas, karena ini enggak, ini dijepit gitu, dijepit seperti ini, sehingga nanti dengan pistonnya itu di kiri kanannya, menekan penjepitnya sehingga ini bisa masuk ke dalam. Mengandalkan dari gesekan dengan betonnya. Ini juga tidak begitu bising, suaranya mungkin hanya kompresor sama generator listrik untuk membangkitkan tekanan kompresornya. Sekaligus ini juga ada ininya, ada crane-nya. Seperti kemarin kalau waktu saudara ikut webinar ya, kalau bore pile itu kan ada crane membantu ya untuk mengangkat besi tulangan segala macam. Nah, untuk tiang panjang tadi juga begitu, yang diesel segala macam butuh dua crane, yang satu untuk mancangnya crane itu, yang satu untuk melayani, untuk mengangkat, menempatkan, menggeser dan segala macam. Nah, untuk HSDP ini sudah ada crane bantunya, jadi sekaligus dalam satu alat ini bisa ngambil dari stok pile ini diangkat untuk dimasukkan ke sini.
Kan tidak gampang itu kan, berat sekali kan ya. Tapi ini sudah ada alatnya untuk sekaligus di dalam satu alat. Ini gerakannya pelan-pelan juga. Memang kekurangannya di situ. Cuma ini juga sangat cocok untuk di daerah yang padat. Ini adalah proyek pada kalau saudara ke apa ya, Northway itu jembatan di pelabuhan Perak itu ada Northway, sebelahnya itu ada menara, ya menara pengawas kapal. Nah ini pada waktu membangunnya itu, ya ini tidak mengganggu kiri kanannya. Nah yang saudara paling penting untuk pada saat melaksanakan tiang panjang itu ada tiga titik kritis. Yang pertama adalah pada saat tiang itu benar-benar tegak lurus, harus waktu diangkat di crane sebelum dimasukkan itu harus benar-benar tegak lurus. Ini setting awalnya, setting tegak kelurusan ya. Kemudian yang kedua, yang kritis adalah ini pada saat pengangkatan. Kan awalnya ini tidur, pada saat mau ditempelkan di tiang panjang kan harus diberdirikan. Berarti kan harus diangkat. Nah, ketika diangkat ini harus hati-hati, tempat mengambil angkatannya ini kalau bentuknya kotak sudah ada kaitannya seperti ini biasanya. Tapi kalau bentuknya tiang bulat itu sudah ada tandanya dari cat gitu. Karena salah menempatkan ini, tiang ini jadi melengkung, kan mungkin patah karena momennya kan tidak kuat, walaupun dari beton karena dia juga berat, maka momennya itu harus sesuai dengan yang direncanakan pada saat titik pengangkatannya. Jadi pada saat ini pengangkatan yang kedua. Kemudian saat yang ketiga kritis adalah pada saat menyambungan kelas ya. Walaupun beton, padahal tadi kan panjangnya 6 sampai 13 meter ya. 6 sampai 13 meter. Padahal kalau saudara mendesain tiang panjang itu kan bisa sampai 20 meter, 30 meter, bahkan ada sampai 40 meter. Nah, maka perlu disambung. Sambungan ini pada saat ngelas, ya ini menjadi salah satu titik kritis pada saat pelaksanaan. Karena begitu sambungannya jelek, jadi kapasitas momennya jadi jauh berkurang. Nah, kapasitas momennya jauh berkurang sehingga tidak memenuhi syarat seperti yang direncanakan dan itu berbahaya. Nah, syaratnya adalah sambungan yang di sini harus sama kuatnya dengan beton yang di sini. Nah, itu ada caranya. Harus minimal berapa lasnya, nggak boleh begini, tebalan sekian. Biasanya dalam spek pelaksanaan itu sudah dicantumkan. Jadi satu adalah pada saat setting lurusnya yang paling penting, kemudian pada saat pengangkatan, kemudian saat penyambungan atau pengelasan. Berikut ini adalah contoh dari spesifikasi pile driving hammer. Ya, ini diambil dari buku, jadi mungkin ini merujuk yang ada di tempat yang pengarang buku sana di Amerika. Yang kolom paling depan ini adalah mereknya. Ada Vulcan, ada McKiernan, ada Raymond. Kalau di sini biasanya kan ada Kobe gitu ya, merek Kobe, Jepang, dan mungkin kalau sekarang mungkin ada yang punya China. Saya tidak hafal mereknya. Kalau yang ini yang ada di pasaran umum di Indonesia. Nah, yang di sini ini hanya menunjukkan ini adalah merek mesinnya, modelnya apa, ini tipe hammernya yang kemarin yang di slide sebelumnya ya, ada single acting atau double acting. Intinya kalau single acting itu gaya tambahnya dari steam atau dari hidrolik itu hanya satu sisi aja untuk menaikkan saja gitu ya, sehingga nanti arah yang lainnya jatuh bebas. Kalau double acting itu bekerja kedua arah naik turunnya, sehingga untuk yang double acting ini nanti jumlah pukulan per blow-nya jumlah pukulan blow per menitnya lebih besar, lebih banyak double acting daripada yang single acting, sehingga kalau pakai double acting lebih cepat tercapai kedalaman yang diinginkan dalam waktu yang lebih cepat ya. Jadi karena jumlah pukulannya per menitnya lebih banyak karena double acting. Nah, kemudian energi ini tergantung dari berat palunya.
karena namanya juga driving hammer kan palu, itu ada palunya seperti yang terlihat tadi kemarin, ada di baik yang di diesel maupun di hidrolik itu ada palunya. Nah, berat palunya inilah yang menjadi krusial dalam menentukan jenis tiang panjang yang akan dipakai. Ya. Misalkan ini berat palunya ada 177,9 kN ya, atau 17 ton, ini sangat besar. Ya. Umumnya kalau di tempat kita yang dipakai sekitar mungkin 3,5 ton, 2,8 ton, atau paling sampai 6 ini aja sudah besar, 6,2 ton atau 62,3 kN. Nah, besarnya pelat palu ini nanti menentukan tipe alat yang dipakai. Nah, ditentukan dari mana? Ditentukan dari berat pile yang akan direncanakan. Ini ada beberapa rumus praktis. Misalkan kalau saya mau yang panjang diameter 30, dalamnya 20 meter, ini dihitung beratnya berapa pilenya. Nah, nanti digunakan jenis palu yang mana. Nah, maksudnya begini, sebenarnya kalau kita pakai palu yang sangat berat padahal tiang panjangnya kecil, itu kan nanti sebenarnya cepat tercapai, tapi kan ada kemungkinan merusak pilenya karena energi yang diberikan terlalu besar. Di sisi lain, kalau alat pemukulnya terlalu kecil, itu nanti dengan untuk mencapai kedalaman yang diinginkan, itu palunya jumlah pukulannya dibutuhkan sangat banyak sehingga sangat lama, kan gitu. Nah, maka diperlukan berat palu yang ideal disesuaikan dengan berat tiang panjang yang akan dipakai. Ingat, yang dimaksud dengan berat tiang panjang adalah berat keseluruhan setelah sambung itu nanti. Ya, itu mungkin bisa ada beberapa rumus praktis di lapangan yang bisa digunakan. Ya, umumnya mungkin kalau untuk ringan mungkin 2,5 ton, kalau untuk yang 15 meter, diameter 30, kira-kira mungkin dibutuhkan 4,4 ton kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang biasa umum dipakai di lapangan. Nah, berikutnya ini adalah tiang panjang komposit. Ya, tiang panjang komposit itu merupakan gabungan bisa dari komposit antara baja dengan beton, atau komposit baja dengan kayu, atau komposit kayu dengan beton. Ya, kayu dengan beton. Umumnya dipakai di tempat-tempat tertentu. Misalkan untuk seperti ini ada pipa baja, kemudian dilapisi lagi dengan konkrit. Ya, biasanya ini berada di dermaga yang di sisi atas, gitu ya, biar tidak karatnya menanggulangi karat, ini dilapisi dengan beton atau menambah kekakuannya, gitu ya, diselimuti dengan beton. Kemudian ada juga yang seperti ini, kayu disambung dengan beton dan sebagainya. Karena kayu kalau terendam air terus kan kuat, tapi kalau berada pada zona kering basah itu biasanya gampang lapuk. Seperti itu. Ini adalah komposit. Atau komposit juga bisa seperti ini, pipa baja, kemudian dalamnya diisi dengan beton, untuk tujuan untuk menambah kekakuannya. Bisa juga bore pile gitu, kemudian dalamnya ditambah dengan H-beam untuk king post yang ditujukan nanti untuk pembuatan kolom sementara untuk top down construction method. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk tiang komposit. Nah, adapun berikutnya, tadi tiang panjang, ini ada bore pile. Saya kira untuk bore pile sudah nggak perlu saya jelaskan lagi ya, karena minggu lalu sudah ada kuliah tamunya. Nanti bisa dibaca sendiri, linknya akan saya sampaikan. Sudah ada link YouTube-nya, rekaman untuk bore pile kemarin. Intinya, semua tiang bor itu umumnya berupa beton bertulang, beton bertulang. Cast in situ atau boleh juga disebut sebagai cast in place. Cast in situ berarti dicor di tempat atau dibuat di situ juga, sehingga tulangannya ini perlu dimasukkan dan ini dibor dulu, tulangan dimasukkan, dicor, selesai kan begitu ya. Intinya ada dua grup utama, yaitu yang untuk metode pelaksanaan bornya yang dry boring.
ya, sama wash boring. Bedanya apa? Ya kemarin yang beda utama adalah kalau dry boring itu pada saat ngebor, jadi gerusan-gerusan atau tanah-tanah hasil pengeboran itu dibuang oleh bornya sendiri. Ya, jadi ini dibor masuk, kemudian ada gerusnya diangkat, dibuang, bor masuk, angkat, buang, dan seterusnya sampai kedalaman yang diinginkan. Itu adalah dry boring. Ya, ini salah satu tipenya seperti ini. Sedangkan kalau wash boring tidak seperti itu. Wash itu kan mencuci ya. Ini menggunakan air. Jadi mata bornya itu terus menggerus ke bawah. Terus menggerus ke bawah, terus lah gerusannya di mana? Gerusannya disemprot, airnya dimasukkan ke dalam sehingga dia nekan keluar, sehingga gerusannya dibawa keluar oleh tekanan air, sehingga nggak perlu naik mesin boring naik turun nggak perlu, dia cukup aja terus langsung ke bawah, terus maju terus ke bawah tanpa perlu naik, karena material gerusannya dibuang melalui tekanan air. Nah, lebih detail ini saya kira bisa dilihat di YouTube dari minggu kemarin. Oke, baik, ini sementara saya yang ini adalah daya dukung tiang, ya, daya dukung aksial tiang. Sebagaimana pondasi dangkal, itu pondasi tiang itu juga punya daya dukung. Cuma bedanya kalau yang pondasi dangkal kemarin kan dinyatakan dengan QU dan dinyatakan dalam ton per meter persegi atau kilogram per sentimeter persegi atau kilonewton per meter persegi. Nah, ini Q-nya Q kecil ya kalau pondasi dangkal. Kalau pondasi dalam juga dinyatakan QU, U-nya juga sama, ultimate kekuatan batas. Tapi ini dalam bentuk gaya. Ini adalah gaya. Berarti kalau gaya itu satunya bisa ton, kilogram, kilonewton gitu ya. Jadi dalam bentuk gaya. Ini adalah daya dukung vertikal tiang. Nah, daya dukung vertikal tiang itu dinyatakan dengan QU. QU itu dari mana? Yaitu QP ditambah dengan PS. Apa yang dimaksud dengan QP? Ya, QP adalah P itu singkatan dari point atau ujung. Ya, berarti daya dukung ujung. QP adalah dari daya dukung ujung. Nah, QS itu apa? S itu singkatan dari skin. Kebetulan barisannya juga sama S selimut, ya, sama S sama skin. Jadi daya dukung tiang itu didapatkan dari QP ditambah dengan QS. QP adalah daya dukung dari ujung, kemudian QS adalah daya dukung akibat lekatan di sepanjang selimut. Ini kan ada lekatannya sepanjang selimut. Ya. Kalau saudara bayangkan saudara maku kayu gitu ya, dengan paku itu. Nah, itu kan kalau tergantung kayunya kan kadang saudara malunya itu terasa keras, kadang terasa lunak atau gampang. Dan berarti kan ada perlawanan. Nah, perlawanan pakunya itu adalah karena bisa juga dari ujungnya itu mungkin nabrak sesuatu, atau ada tekanannya di sini, di ujungnya sini. Ada juga kedua adalah dari lekatan sepanjang selimut. Nah, secara umum daya dukung tiang itu dikelompokkan menjadi dua besar sesuai dengan kondisinya, yaitu point bearing pile atau friction pile. Point bearing ini ada yang juga menyebut sebagai end bearing pile. Bentar ya, saya stop dulu ya. Nah, ini nanti sebelum kita mempelajari bagaimana menghitung daya dukung pile, maka kita perlu mereview kembali apa itu sondir. Ya, sondir. Ini ada data sondir. Apa itu boring. Kalau boleh tahu, semester ini kan sudah praktikum sondir ya? Sudah ya? Mungkin ada yang membantu menjawab. Sudah praktikum sondir? Sudah ya, oke ya. Berarti kalau sudah praktikum kan sudah tahu ini ada tekanan konus yang ini, yang apa?
Yang ini adalah konusnya, tekan. Angka ini sebenarnya kenapa kok bergerigi, kan tiap 20 cm ada datanya ini, sehingga ini adalah konus, ini tekanan konus. Kemudian yang lebih lurus ini seperti titik-titik ini, yang ini. Nah, ini adalah JHP, jumlah hambatan pelekat ya. Nanti dari nilai tekanan konus dan nilai JHP inilah nanti kita bisa mendesain, menghitung kekuatan pancang. Kemudian kalau boring kan sudah juga ya saudara, itu dibor, tanah itu kan dibor untuk dilihat jenis distribusinya apa tanahnya. Kemudian juga dilakukan namanya tes SPT. Ya, tes SPT itu ada nilai SPT-nya 6, satuannya adalah blow per feet atau pukulan per 30 cm. Satu feet itu 30 cm ya, kurang lebih 30 cm. Makanya jumlah pukulan per 30 cm. Ini adalah nilai NSPT. Nah, dari nilai NSPT ini nanti juga kita bisa menghitung daya dukung tiang pancang. Ya, nanti bisa. Jadi bisa dari data sondir, menggunakan data JHP dan konus, dan bisa juga dengan menggunakan nilai NSPT dari data boring dan tes SPT. Saya kira tes SPT kan sudah juga ya kemarin. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi sudah. Kemudian kita juga perlu seperti kemarin waktu fondasi dangkal itu kan ada tes lab ya. Tes lab kan ada gamma, berat jenis, kemudian ada C, kohesi, kemudian ada V. Nah, dari 3 data ini berarti kan ini friction angle ini adalah V, ini adalah kohesi. Nah, ini nanti dari data-data angka-angka ini nanti kita bisa desain kekuatan tiang pancang juga. Gamma, mana gamma di sini? Natural water content, ini ada air, ini weight density. Nah, ini adalah gamma. Ini adalah gamma. Ya. Dari sini nanti juga bisa menghitung daya dukung tiang. Nah, dalam pelajaran ini, yang daya dukung ini, jadi metode untuk menghitung daya dukung tiang, ini menurut Koduto ini ya, ada beberapa macam-macam. Ada beberapa macam-macam. Yang barusan kita jelaskan tadi itu hanya kelompok yang ini. Berdasarkan data tanah kan, baik sondir, SPT maupun C dan B. Berdasarkan data tanah kita bisa menghitung daya dukung. Nah, baik yang berupa data lab, yang ini adalah soil property data maupun data tes in situ. Kenapa kok disebut in situ? Jadi sondir dengan SPT itu disebut sebagai data in situ karena nilai sondir dan konus kan langsung diukur di lapangan. SPT juga langsung diukur, namanya tes in situ. Kalau itu sampelnya dibungkus dibawa ke lab, baru tes lab, itu namanya bukan in situ, adalah tes laboratorium. Nah, nanti kita bahas dulu untuk hari ini yang ini dulu. Jadi menghitung daya dukung itu bisa dari data tes in situ yang berupa sondir SPT, ini dari SPT standard penetration test, ini SPT standard penetration test, atau dari cone penetration test itu CPT. Nah, CPT itu bahasa lainnya dari ini sondir ya, CPT ya. Nah, ini nanti kita untuk hari ini belajar ini sama ini dulu ya. Ini adalah biasanya untuk yang di daerah ini, kalau boleh saya kasih warna lain ya. Untuk yang di daerah sini itu, ini adalah yang dilakukan oleh perencana. Jadi kan ini kan pancangnya kan belum ada di lapangan. Yang ada hanya data tanah. Ya, data tanah kemudian kita hitung, oh kalau 30 cm asumsinya sekian, dua dukungnya sekian. Nah, ada lagi tes sebenarnya untuk menghitung daya dukung tanah itu setelah pancangnya itu terpancang di lapangan. Ya. Jadi setelah terpancang di lapangan itu juga bisa diukur dengan cara yang lain, yaitu dengan pembebanan full load test ataupun dengan cara yang lain seperti calendaring, kemudian pakai PDA segala macam. Nah, ini nanti biasanya hasil hitungan saudara yang sebelumnya tadi pada saat perencanaan akan dibandingkan dengan tes di lapangan. Nah, cuma karena tes di lapangan itu sampel saja juga tidak mungkin 1000 tiang kan tidak mungkin dites loading tes semua, mungkin hanya 1-2. Nah, ini dilakukan evaluasi. Nah, ini
Nah, untuk hari ini mungkin kita hanya di yang ini aja, yang di sini sama ini aja. Semoga mungkin di akhir-akhir nanti lain-lain akan saya bahas di sini. Dari loading test maupun dari calendaring. Nah, intinya kalau ada beban dari luar itu akan ditransfer ke sepanjang selimut dan ujung. Nah, ini adalah mekanisme transfer beban. Jadi kalau saudara punya file, ini ada beban di luar Q, maka dia akan ditahan oleh QS sama QP. Kurang lebihnya begitu ya. Nah, ini nanti akan didistribusikan QS sepanjang selimutnya ini. Sepanjang selimutnya ini. Juga ini ada frictionnya, supaya friction sepanjang selimut. Kemudian yang kedua, nah, didukung oleh ke ujungnya ini. Nah, jadi di ujungnya ini ada daya dukungnya seperti ini. Nah, kalau dari rumus seperti ini secara umumnya, dari depan juga sudah saya sampaikan, QU sama dengan QP ditambah QS, tapi ini kan si ultimate. Nah, untuk perencanaan yang dibolehkan adalah Q izin, yaitu Q ultimate dibagi dengan angka fakta seperti faktor. Ini sama dengan variasi dangkal ya, sama harus dibagi dengan seperti faktor. Nah, sekarang kita masuk ke rumus praktis ya, rumus praktis hitung-hitungannya. Ini misalkan kita mau menggunakan rumus konvensional menggunakan data sondir atau data CPT, singkatan dari Count Penetration Test. Dengan rumus yang disebut sebagai rumus konvensional, rumus umum, rumus dasar. Nah, itu izinnya akan sama dengan sub ini ditambah ini. Ini itu sebenarnya adalah QP izin, ya sudah izin ya. Ini adalah QS izin. Nah, ini sudah langsung izin karena angka keamanannya sudah dibagi di masing-masing. Ini adalah rumus yang diajarkan dengan metode konvensional. Yang disebut dengan CN ini adalah bonus rata-rata di ujung sondir, bonus rata-rata sondir di ujung tiang antara kedalaman L-8 sampai L plus 4D. Maksudnya begini. Kalau saya punya tiang panjang, ini muka tanahnya, ini ujungnya, ini adalah L. Maka yang disebut CN adalah nilai tekanan konus rata-rata tidak hanya di kedalaman L ini, tapi di sepanjang sini sampai sini. Ini adalah 8D, ini adalah 4D. D adalah diameter tiang. Nanti contohnya akan terlihat jelas. Ya. Intinya bukan nilai konus CN itu bukan dilakukan pada titik ini, misalkan ini min 18 gitu ya, bukan hanya di sini, tapi adalah min 18 dikurangi 8D ke atas, sampai min 18 ditambah 4D ke atas. Nah, ini nilai rata-ratanya sepanjang ini berapa? Jadi rata-rata, kunci ada nilai rata. Adapun JHP adalah nilai jumlah hambatan pelekat pada kedalaman yang ditinjau. Ini tidak perlu dirata-rata, karena JHP adalah sudah akumulasi dari atas. Kemudian ini AP adalah luas permukaan ujung tiang. Jadi luas ujung tiang. Walaupun tiang itu kan bentuknya lancip begini ya, misalkan bentuknya. Yang disebut luas ujungnya atau AP-nya itu bukan luas kerucutnya, tapi adalah luas lingkaran. Kenapa kok luas lingkaran? Kalau tiang panjangnya lingkaran, jadi luas lingkaran. Tapi kalau tiang panjangnya persegi, dia menjadi luas persegi. Karena ini adalah sesuai dengan kalau arah lawanan tanahnya dari bawah, terlihat dari bawah, maka tiang ini sebenarnya kalau tegak lurus sebenarnya bentuknya lingkaran atau bentuknya kotak sesuai dengan badannya. Ini adalah AP. Kalau keliling, yang disebut keliling ini adalah ini. Jadi kelilingnya dari sini, ini kelilingnya berapa? Kelilingnya berapa? Keliling dari penampang tiang. Ini adalah keliling.
Kalau lingkaran berarti kelilingnya adalah pi kalikan D, kalau kotak berarti 4 dikalikan S. S ini kan adalah satu sisi ini. Untuk seperti faktornya, yang sekitar 1 itu diambil 2 sampai 3. Kalau pengen konservatif ambil aja 3. Yang SF2 ini boleh diambil 3 sampai 5. Kalau konservatif ambil aja sama dengan 5. Nah ini mungkin agak rumit ya. Lihat aja contohnya lebih gampang. Nah ini contohnya. Misal saya punya tiang panjang direncanakan sampai kedalaman 13 meter ini ya. Diameter tiang panjangnya ini berarti bulat 30 cm. Jadi ini kalau saya ini sebenarnya nggak harus dihafal ini hanya untuk penjelasan saja biar gampang. Ini akan ada data sendir dari 0, 1, 2 sampai kedalaman 16 kita punya data sendirnya. Di sini ada nilai konusnya, ini ada nilai JHP-nya. Jadi ini adalah JHP, ini adalah grafiknya adalah nilai konusnya. Nah, tiang panjang saya itu diameternya 30. Kemudian panjangnya adalah 13 meter. Nah, maka saya harus menghitung kan katanya tadi harus rata-rata kan CN-nya 8D sampai 4D. 8D itu kira-kira 8 kali 0,3 sama dengan 2,4 meter. 4D adalah 4 kali 0,3 sama dengan 1,2 meter. Nah, untuk menghitung CN rata-rata inilah, maka saya harus caranya begini. Ini kan kedalamannya di 13 meter. Padahal 8D itu kan 2,4. Berarti ini adalah 2,4 meter. Kemudian yang 4D adalah 1,2. Ini adalah 1,2 meter. Maka untuk mendapatkan nilai CN atau konus rata-rata itu saya harus mencari nilai rata-rata dari data konus mulai dari kedalaman 13 dikurangi 2,4 itu adalah 10,6 ya, mulai dari kedalaman 10,6 ini sampai kedalaman 13 tambah 4D. 4D kan 1,2, 13 berarti 14,2. Nah, ini adalah 2,4, ini adalah 1,2. Ini nilai konus sepanjang yang ada di sini harus saya rata-rata. Gimana caranya? Ya ini kan ada datanya banyak ini. Ada CN1, CN2, tambah CN3, tambah CN4, tiap 20 cm ya. Tambah CN5, tambah CN6, tambah CN7, tambah CN8, dan seterusnya. Sampai gini dijumlah, dibagi sejumlah angkanya. Kan berarti jadi rata-rata. Itulah CN rata-rata. Jadi CN rata-rata itu sama dengan CN1 tambah dan seterusnya ditambah dibagi dengan N-nya, jumlah dari konusnya berapa. Nah, bagaimana dengan cara melihat konusnya? Misalkan ini kedalaman di sini ya. Ini berapa nilainya? Kan kita lihat ini kan konusnya di sini. Ya, ini kira-kira nilainya 52. Ini berapa nilainya bawah nih? Oh, ini 54 dan seterusnya. Ya, ini kan satuannya ini kilogram per meter persegi. Jika nanti 52 tambah 5, jadi CN sama dengan 52 tambah 53 dan seterusnya 55. Kebetulan yang tinggi yang sini kan sampai tambah 110 berarti. Dibagi jumlah N-nya, temulah konusnya rata-rata CN-nya dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Karena ini kan satuannya ini kilogram per persegi. Itu adalah untuk nilai. Adapun nilai JHP-nya kita lihat kalau karena sudah kumulatif nggak perlu di rata-rata. Tinggal di kedalaman 13 ini berapa JHP-nya. Kita lihat ke bawah. Biasanya kalau saudara punya grafik sondir kan nilai JHP ada di bawahnya. Kalau di sini, di sana 100 biasanya, kalau ini kan skalanya 10 kali lipat, ini 1000. Ya, 1000 satuannya kilogram sentimeter. Ya. Kalau JHP satuannya kilogram per sentimeter. Maaf, kilogram per sentimeter. Nah ini tinggal dimasukkan saja. AP-nya adalah 1/4 pi D kuadrat. Lingkaran. Kelilingnya adalah pi kalikan D. Ya. SF1 saya ambil 3, SF tambah 5. Hasilnya seperti ini, tinggal saya masukkan aja. Nah, ya, ini konusnya rata-rata tadi ketemu 70, ini adalah CN, ini adalah JHP. Ya, ini adalah AP, ini adalah keliling. Dia masukkan, ini ingat satuannya konus tadi kan kilogram per cm persegi.
satuannya AP kan sentimeter persegi. Jadi ini saya hilangkan, ini jadi ketemu tinggal kilogram. Ini kilogram. CAP satuannya kan kilogram per sentimeter. Kemudian keliling satuannya sentimeter. Hilang ini juga tinggal ketemu kilogram. Sehingga ketemu 35.343 kilogram atau kurang lebih kalau dijadikan ton bagi 1000 ya, ini 35 ton. Ya, jadi ini sebenarnya adalah QP, ini adalah QS. Karena ini rumus analitis, hati-hati dengan satuan. Karena tadi konus sama JP-nya kilogram dan senti, maka keliling sama luasnya saya buat sentimeter persegi semua. Baik, yang ini adalah untuk menggunakan data sondir. Nah, ini satu lagi yang lebih gampang, yaitu menggunakan, rumusnya lebih gampang ya, menggunakan data NSPT. Ya, data NSPT. Rumusnya sama, QU sama dengan QP plus QS. Ini sama. Nah, yang QP-nya itu ini adalah QP. Yang QS-nya adalah ini. Adalah QS. 40 ini adalah angka pengali atau apa namanya dari rumus empiris diketahui. 5 ini juga angka pengali dari rumus empiris yang diketahui. Jadi ini adalah intinya 40N ini adalah tegangan tanahnya, daya dukung tanahnya dikalikan dengan luas AP. Adapun NAV itu adalah N rata-rata itu nilai NSPT rata-rata sepanjang selimut tiang dibagi 5 itu adalah katanya terus dikalikan luasnya. Dan luas selimutnya. Nah, untuk menggunakan rumus ini, maka QU-nya itu dalam ton. QU-nya sudah dalam ton. Kemudian NSPT-nya itu ini adalah dalam blow per feet, ya, atau jumlah pukulan jari per 30 cm. Kemudian untuk ininya, luas AP sama AS-nya itu harus dalam meter. Ya. Jadi ini satuannya tidak boleh dirubah-rubah, karena ini ada angka pengalinya ini, nanti nggak cocok. Ya. Angka pengalinya ini sudah disesuaikan untuk meter dan ton. Jadi untuk AP sama AS-nya dalam meter, untuk QP sama QS-nya nanti dalam ton, QU-nya otomatis dalam ton. Ya, QIJ-nya tinggal dibagi, QU dibagi SF. SF-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah contohnya. Ya, contohnya. Misalkan saya punya data NSPT seperti ini. Di kedalaman 3 meter NSPT-nya 6. Kedalaman 6 meter SPT-nya 1. Kedalaman 9 SPT-nya 1. Kedalaman 12 SPT-nya 1. Kedalaman 16 SPT-nya 1. Kedalaman 18 SPT-nya 18. Ya. Kalau data SPT itu kan jauh-jauh ya, per 3 meter, per 1,5 meter, gitu juga ada juga per 2 meter, tergantung pada saat ngetesnya, pada saat ngebor. Ya, seperti saudara lakukan kemarin, per 3 meter, karena stangnya kan 3 meter, kayak lebih enak per 3 meter. Ada juga yang per 2 meter. Beda dengan sondir yang sudah fix per 20 cm. Kalau ini sesuai dengan apa namanya, bisa di-set, bisa 2 meter atau berapa. Sehingga datanya jarang-jarang. Kalau sondir tadi kan per 20 cm ada banyak. Nah, ini kalau contoh, misalkan saya punya data NSPT seperti ini, saya memancang tiang direncanakan di kedalaman 18 meter. 18 meter. Diameter tiangnya adalah 30 cm. Berapa daya dukungnya ini? Nah, ini bisa dihitung dengan NSPT, dengan cara yang rumus tadi. Nah, tinggal dicari aja, rumusnya kan ini. Ya, rumusnya kan ini. Tinggal dimasukkan. N-nya berapa? N kan di ujung. N rata-rata berarti di ujung sini. Nah, di ujung ini kan nilainya N-nya 18. Ya, berarti N-nya 18. Kalau menggunakan NAV adalah N rata-rata sepanjang di selimut ini. Berarti kan ada ini ada 6 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 tambah 18 dibagi jumlahnya itu 2 3 4 5 6. Ini sebagai 6. Temulah ini N rata-rata. NAV, itu average ya. Kemudian ini N-nya sudah, NAV-nya sudah, ya tinggal ini, tinggal AP sama AS. Ya, seperempat PD kuadrat, tapi ingat ini harus dalam meter. Ini adalah kelilingnya. Nah, maaf, AS adalah luas selimut. Nah,
Beda dengan yang sondir tadi kan keliling, sekarang bukan keliling tapi luas limut. Luas limut adalah kalau tiangnya bulat ini, berarti luas limutnya itu kan ini, kalau ini L berarti kelilingnya ini dikalikan dengan L, karena ini kalau dibuka kan tinggal ini. Nah, jadi satu lembar ini adalah kelilingnya, ini PD, ini adalah L. Nah, ini luas AS-nya adalah keliling dikalikan panjang. Keliling dikalikan panjang. Dibuat dalam bentuk meter, setiap vektornya dianggap 3. Kalau ini saya masukkan di dalam rumusnya itu, tinggal dimasukkan seperti ini. Maka ini ketemu 40, itu angka sudah ketetapan, N-nya ini 18, seperti ini ya. Nah, ini 18, N-nya ini NAV, ini adalah AP, ini adalah AS. Nah, ini ketemu 50, sekian dalam ton, ini adalah QP, ini adalah QS, ketemu ini. Ini adalah Q ultimate, ID-nya ini tinggal masukkan aja ke sini, dibagi 3, sama dengan 22,8 ton QIC. Nah, gampang sebenarnya, ini lebih gampang hitungnya daripada yang untuk yang rumus yang sondir tadi. Oke, mungkin ini saya stop saja dulu.